Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kalian udah tahu belum nih asal-usul atau sejarah Kerajaan Cirebon? Kalau kalian belum tahu, kebetulan nih saya dan teman-teman saya akan menjelaskan sejarah Kesultanan Cirebon. Simak videonya ya. Nah, kira-kira di mana ya letak geografis Kerajaan Cirebon? Kesultanan Cirebon merupakan kerajaan Islam pertama di Tanah Sunda. Kerajaan ini berdiri sekitar abad ke-15 dan ke-16. Dahulu, tempat ini adalah tempat yang sangat penting sebab menghubungkan berbagai jalur perdagangan sejumlah pulau. Nah, letak geografis Kesultanan Cirebon ini berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan Sunda. Dan kerajaan Cirebon ini memiliki bukti sejarah berupa pertama, bangunan keraton kesepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Yang kedua, bangunan keraton Kanoman di Cirebon yang didirikan oleh Pangeran Kertawijaya. Yang ketiga, bangunan keraton Kacirebon. Dan yang keempat adalah Masjid Agung Cirebon. Dan di sebelah kiri saya bisa dilihat ada contoh gambar bangunan keraton kesepuhan di Cirebon yang dibangun oleh Pangeran Cakrabuana. Tahun berdiri Kerajaan Cirebon. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-15 Masehi, tepatnya pada tahun 1430. Silsilah Raja Kerajaan Cirebon. 1. Ada Pangeran Cakrabuana. 2. Syarif Hidayatullah. 3. Pangeran Pasarean. 4. Kekosongan jabatan. 5. Pangeran Agung. 6. Pangeran Sedanggayam. 7. Penambahan gerilya. 8. Kekosongan jabatan yang periode 1662 sampai 1678. 9. Silsilah Kesultanan Kasepuhan. Itulah silsilah Raja Kerajaan Cirebon. Masa kejayaan Kerajaan Cirebon. Masa keemasan Kesultanan Cirebon, Sunan Gunung Jati melanjutkan estafet pemerintahan dari tahun 1479 hingga 1568. Pada kepemimpinannya, Kesultanan Cirebon memasuki masa kejayaan. Semua sektor berkembang dengan pesat, mulai dari agama, politik, hingga perdagangan. Persebaran agama Islam juga sangat pesat. Dakwah digaungkan di berbagai daerah secara berkelanjutan. Islam semakin dikenal dan penganutnya bertambah banyak. Pada bidang politik, terjadi perluasan daerah perkerjaan sama dengan Kerajaan Islam Demak. Kesultanan Cirebon mampu menduduki pelabuhan Sunda Kelapa pada 1527 dengan tujuan untuk mencegah masuknya pengaruh Portugis ke wilayah tersebut. Sunan Gunung Jati sukses menggunakan sistem politik dengan asas desentralisasi berpola kerajaan. Masa keruntuhan Kerajaan Cirebon. Runtuh Kesultanan Cirebon. Masa keemasan dari Kerajaan Cirebon ternyata tidak bisa bertahan lama. Sepeninggalannya Sunan Gunung Jati pada 1568, Kesultanan ini mengalami masa kemunduran. Masuknya pengaruh bangsa asing terutama Belanda menghadirkan banyak polemik yang tidak berkesinambungan hingga akhirnya pada 1681 diketahui perjanjian antara pemegang kekuasaan Cirebon dan pihak Belanda. Perjanjian tersebut sangat menguntungkan Belanda karena kongsi pedagang miliknya yang bernama Foch bisa melakukan monopoli perdagangan di Cirebon. Tidak hanya itu, wilayah Kerajaan Cirebon juga dijadikan protektorat di bawah kekuasaan Belanda hingga akhirnya pada 1902 sampai 1926 Belanda resmi menghapus Kesultanan Cirebon. Setelah sekian lama berkuasa, akhirnya pada 1941 Cirebon terbebas dari kekuasaan Belanda dan menjadi bagian dari Republik Indonesia pada 1945. Baik, teman-teman dan Bapak Guru yang kami hormati, materi kita telah sampai pada bagian akhir. Selama presentasi, kelompok kami telah membahas sejarah Kerajaan Cirebon, yaitu tadi ada letak geografis kerajaannya, bukti sejarah, tahun berdiri, silsilah raja, masa kejayaan, dan masa keruntuhan. Dalam kehidupan, kita harus terus-menerus belajar tentang hal baru. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat dimengerti dan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian
Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kekurangan. Kami akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.